Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saya Yasir Nene Ama, Saudara. Israel meluncurkan serangan udara yang menargetkan ketinggian Ali Al-Taher di dekat kota Nabateeh, Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan hantaman serangan di lereng bukit dengan kilatan ledakan dan suara dengung yang berputar-putar di area sekitarnya, Saudara. Kantor berita Tasnim Iran melaporkan 3 serangan udara Israel menghantam daerah tersebut, sementara media lokal menayangkan rekaman yang menurut mereka menunjukkan pesawat tempur menyerang daerah antara Ali Al-Taher dan juga Al-Badsah di distrik Nabateeh. Sebelumnya, Saudara, militer Israel mengklaim militernya telah menargetkan apa yang disebutnya sebagai infrastruktur teror Hizbullah di daerah Nabateeh dan Ansar. Serangan ini dilakukan sebagai tanggapan atas laporan penyergapan Hizbullah di punggung Bukit Al-Taher yang menyebabkan 3 tentara Israel terluka parah. Serangan udara Israel di Lebanon Selatan menewaskan 7 orang, Saudara, pada Sabtu pagi waktu setempat. Serangan ini jadi serangan paling mematikan sejak gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan juga Hizbullah mulai berlaku pada 20 Juni lalu. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 7 orang yang tewas termasuk 3 anak dan juga 2 perempuan. Sementara itu, Saudara, stasiun televisi yang berafiliasi dengan Pasukan Perlawanan Nasional yang bersekutu dengan pemerintah Yaman merilis rekaman pada hari Sabtu waktu setempat yang menunjukkan kerusakan di Pelabuhan Mocha setelah serangan Houthi yang didukung Iran pada Jumat malam waktu setempat. Rekaman tersebut menunjukkan kapal-kapal rusak, gudang-gudang dan juga puing-puing di dalam pelabuhan, di mana militer Yaman mengatakan bahwa Houthi menyerang Pelabuhan Mocha di Laut Merah yang berada di bawah kendali pemerintah yang diakui secara internasional. Di sisi lain, Saudara, pemerintah Amerika Serikat mengirim USS George Washington ke Timur Tengah. Kapal induk ini dikirim untuk menggantikan Lincoln sebagai bagian dari rotasi yang telah dijadwalkan sebelumnya, Saudara. Menurut surat kabar The Wall Street Journal, kapal induk Lincoln telah dikerahkan selama lebih dari 250 hari. Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. Has the deployment gone on too long? No. Not nearly long enough. Thank you, everybody. Komite Pencarian Orang Hilang Angkatan Bersenjata Iran meminta Komite Internasional segera menindaklanjuti nasib 3 pilot Iran yang ditangkap oleh Qatar sejak 2 Maret 2026. Ketiga pilot itu ditangkap setelah 2 jet Iran ditembak saat misi pengemboman pangkalan udara di Qatar. Sementara itu, Saudara, 1 pilot lain meninggal dunia. Iran menuduh Qatar selama 6 bulan mengabaikan hak-hak dasar tahanan dan melanggar konvensi Jenewa, termasuk melarang pertemuan dengan keluarga dan juga pejabat Iran. Sementara itu, Saudara, Qatar menanggapi dengan tegas tuduhan penyanderaan pilot jet tempur yang dilontarkan pihak Iran. Qatar membantah klaim mengenai penahanan pilot Iran tersebut. Melalui media sosial X, penasihat Perdana Menteri sekaligus juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Qatar menjelaskan sejumlah hal, Saudara. Yang intinya adalah Qatar membantah tuduhan penahanan pilot Iran dan menyebut pernyataan itu menyesatkan. Qatar juga menyatakan sudah menghubungi para pilot setelah pelanggaran wilayah udara. Qatar pun sudah berkoordinasi untuk menyerahkan jenazah 1 pilot dan mengundang tim Iran pada April lalu untuk berdiskusi. Saudara, di tengah peningkatan eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran, Iran menuding Qatar yang jadi mediator perundingan keduanya menyandra pilotnya. Lebih lengkap kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
Selamat petang, Mas Evata. Selamat petang, Mas Yaser. Ini nampaknya episode baru, bisa dikatakan seperti itu ya, karena ini ada informasi dari Iran yang mengklaim bahwa ada tudingan pihak Qatar yang menyandra 3 pilot mereka begitu. Yang Anda baca dari pernyataan ini seperti apa? Ya, memang terkonfirmasi bahwa ada operasi yang dilakukan Iran ya. Waktu itu sempat menyerang salah satu pangkalan terbesar dari Amerika ke Al-Udeid. Nah, di sana terkonfirmasi juga bahwa ada 1 jenazah yang sudah ditemukan, tetapi 3-nya tidak ditemukan. Tetapi yang cukup menarik di sini yang perlu kita lihat adalah bahwa apa yang diinginkan oleh Iran ada untuk memberikan daya tawar yang baru. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Qatar ini sudah memberikan undangan berapa kali kepada Iran untuk melakukan investigasi dan sudah ditemukan 1 pilot jenazah. Tetapi pilot-pilot yang lainnya itu tidak dicari sampai hari ini. Nah, kita tahu bahwa batas waktu dalam negosiasi yang diberikan Amerika akan berakhir tanggal 17 Agustus. Begitu. Maka dalam detik-detik yang baru ini terlihat sekali bahwa Iran ingin meningkatkan leverage mereka. Dan mereka tahu bahwa Qatar dianggap sangat tidak netral dalam posisi mereka yang sebenarnya harusnya menjadi negosiator yang baik dan benar begitu. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa posisi-posisi yang dimainkan oleh Qatar membuat mereka juga terhimpit ya dalam negosiasi kali ini. Sehingga Anda membacanya apa yang dilakukan oleh Iran ini adalah bagian dari strategi untuk menekan Qatar dalam perundingan ini sehingga lebih memihak ke Iran kah atau seperti apa, Mas Evata? Ya, tentu posisi dari Qatar akhirnya dipertanyakan. Nah, ketika posisi ini dipertanyakan, disinilah letak netralitas dari Qatar itu akhirnya mendapatkan tekanan internasional. Kita tahu bahwa diplomasi yang dimainkan oleh Iran juga tidak main-main. Mereka juga mengerti ya positioning dan cara untuk memainkan persepsi secara internasional. Maka dari itu mereka juga tidak melakukan agresivitas militer untuk pencarian. Mereka malah mengirimkan palang merahnya yang meminta kepada palang merah internasional untuk melakukan pencarian. Kalaupun nanti ke depannya ditemukan bahwa Qatar menyembunyikan, maka nanti akan ada sanksi internasional. Kita tahu bahwa perang ini juga tidak mungkin berjalan selamanya. Dan di sanalah posisi yang dimainkan oleh Iran, dan posisi ini yang tampaknya kadang-kadang tidak dipelajari dengan baik oleh pihak lawan-lawan dari Iran, yang menyebabkan posisi Iran dalam bergaining kali ini mendapatkan simpati publik dan juga simpati dunia yang cukup kokoh. Tampaknya hal-hal tersebut yang akhirnya menjadi salah satu cermin strategi yang terus dimainkan oleh mereka. Meskipun soal tudingan ini Qatar sudah membantahnya, Mas Evata. Ini menurut Anda sudah cukup atau memang perlu ada langkah-langkah dari Qatar selanjutnya? Ya, tentu kalau ditanya, sebenarnya Qatar ini kan sudah membuka ruang kepada Iran berapa kali ya. Ini kan operasi waktu dimulai tanggal 2 Maret begitu. Terus ketika Juli 2026 ditemukan ya jenazah dari Maijen Masjid Kazemi kalau tidak salah begitu. Terus di tanggal 15 Agustus barulah Iran melontarkan tuduhan begitu pada Qatar. Nah, kita tahu bahwa Qatar juga sebenarnya ada negosiator yang mencoba memposisikan diri bahwa dia hanya bernegosiasi untuk urusan keamanan. Tetapi dalam posisi bergaining seperti ini, inilah yang menyebabkan nanti ke depannya Qatar ya, dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika itu akan tersendat. Karena dunia internasional akhirnya sudah melihat bahwa tampaknya perang kali ini secara persepsi, secara kemanusiaan sudah merugikan banyak orang. Dan Iran akan berada pada posisi terdepan untuk menyampaikan bahwa perang ini memang harus diakhiri. Kalau seandainya strategi Iran akan seperti yang Anda jelaskan tadi, Mas Evata, yang Anda baca strategi yang lagi tengah dirancang oleh Amerika Serikat akan seperti apa? Ya tentu Amerika Serikat dalam posisi tawar kali ini agak sedikit buruk situasinya ya. Kita lihat bahwa USS Abraham Lincoln akhirnya ditarik mundur ya, dan operasi militer yang tidak memiliki tujuan ini juga akhirnya menyebabkan dunia juga cukup panas ya, panas dan juga dingin ya, tidak jelas begitu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa besok ini adalah titik ya bagaimana ke depan gitu agresivitas dari militer Amerika apakah akan semakin luar biasa ataukah tidak. Dan kita tahu sudah ada Liga Arab yang baru. Nah, di Liga-Liga Arab ini nanti ke depannya akan menjadi pemain tunggal ya untuk menggantikan posisi Israel. Tetapi dalam posisi-posisi yang tidak pasti seperti ini
bisa saja ya, meskipun Amerika dituding mengalami kekurangan ya, rudal-rudal pencegat dan lain sebagainya, tetapi tentu Amerika juga memiliki strategi-strategi yang lainnya. Dan kata-kata Donald Trump juga tidak bisa kita katakan sebagai kata-kata yang isapan jempol, karena bisa saja dia menyembunyikan rencana dan rancangan strategis untuk menyerang Iran dalam posisi diam-diam. Nah, di sanalah posisi Iran memainkan diplomasi saja. Mereka tidak ingin melakukan serangan, supaya nanti ketika ada serangan, dia tinggal meminta kepada PBB, meminta dunia internasional, bahwa kenapa Amerika melakukan ini lagi begitu. Karena tampaknya Iran tidak ingin melakukan agresivitas militer, dan dia memaksa juga Amerika untuk tidak melakukan serangan-serangan lagi. Nah, terakhir kalau kita lihat kan rentetannya atau runutannya, Iran juga nampaknya merubah strategi militer mereka, menyampaikan lewat IRGC bahwa penyerangannya akan meluas begitu. Jika Anda kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Iran ini, singkat saja, kedepannya Iran lebih akan mengedepankan negosiasi atau memang lebih pada siap perang terbuka? Ya, untuk perang terbuka tentu mereka siap. Tetapi apakah ini jadi pilihan? Tidak. Mereka akan memainkan proksi saja. Kita tahu bahwa proksi ini akhirnya membuat Arab Saudi juga kebakaran jenggot ya, dan juga negara-negara Timur Tengah akhirnya juga kebingungan begitu. Kita tahu bahwa sampai hari ini serangan dari Israel ke wilayah-wilayah Palestina, ya ke wilayah-wilayah Suriah, ke wilayah-wilayah dari Lebanon juga masih terjadi begitu. Maka kita juga tidak bisa melepaskan variabel-variabel serangan-serangan tersebut yang menjadi salah satu strategi dari Iran begitu. Yaitu tampak ke depan kita akan fokus membawa isu ini keluar dari negaranya, tetapi dengan kontrol penuh dari negaranya. Semua akan berada dalam koordinasi kuat dari IRGC. Tampaknya demikian. Baik, kita nantikan seperti apa eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Mas Fata atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.